Saat ini, pandemi COVID-19 mengguncang dunia. Banyak masyarakat yang mengalami social sinking atau penurunan kelas sosial, tetapi tidak untuk petani kopi di daerahku. Why? Karena tanpa COVID-19 pun, petani di sini terus mengalami social sinking atau terus mengalami penurunan kelas sosial. Ya, tentu penyebabnya karena tingginya biaya kesehatan, tingginya biaya untuk pendidikan, meningkatnya harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan harga jual komoditi kopi di tangan petani. Jadi, pertanyaannya adalah berapa pendapatan petani kopi yang ada di sini? Kopi adalah komoditas tahunan, yang artinya panen raya hanya dilakukan setahun sekali. Dan saya mewawancarai beberapa petani kopi yang terletak di kaki Gunung Dempo, yang secara administratif ada pada kawasan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kira-kira setahun tuh berapa perolehan? Sekali panen Sekali panen kalau 600 kilo paling kan sama kami partai kecil. 600 kilo. Dan hasil yang saya dapat, rata-rata mereka menghasilkan 1 ton kopi dalam 1 tahun dengan harga jual tertinggi pada tahun 2019 yaitu Rp22.000. Dan sekarang, mari kita berhitung. 1 ton dikali 22.000 sama dengan 22 juta. 22 juta dibagi 12 sama dengan 1,83 juta. Dalam artian kalau dibagi per hari, maka pendapatan petani yaitu 60.000 per hari. Dan biasanya kebun kopi dikelola oleh sepasang suami istri, dan artinya ada 2 tenaga kerja di sana. Dengan penghasilan 60.000 per hari, maka dibagi 2 tenaga kerja, berarti masing-masing tenaga kerja menghasilkan 30.000 per hari. Dan 30.000 per hari itu adalah untuk petani yang mengelola kebun miliknya sendiri. Tapi apakah petani semuanya mengelola kebun miliknya sendiri? Jawabannya tidak. Pada awalnya, para petani memang memiliki kebun masing-masing, entah itu dari warisan, entah itu beli atau bagaimana. Tetapi tingginya biaya untuk kesehatan, tingginya biaya untuk pendidikan, kebutuhan pokok yang terus meningkat, sehingga penghasilan yang ia dapat bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang menyebabkan banyak para petani memiliki hutang. Dan pada akhirnya, mereka harus menjual atau menggadaikan kebun itu untuk melunasi hutang. Lalu, bagaimana nasib mereka yang telah menjual kebunnya atau menggadaikan kebunnya kepada orang lain? Mereka banyak mengelola kebun milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Dan hal ini sangat lumrah terjadi di seluruh daerah di Indonesia, di mana pemilik tanah atau pemilik lahan garapan hanya dimiliki oleh segelintir orang, yang biasanya mereka adalah pejabat atau mantan pejabat pemerintahan. Jadi ketika orang mengelola kebun milik orang lain dan harus membagi hasil, penghasilan mereka yang sebelumnya hanya 60.000 per hari harus dibagi 2, berarti mereka menghasilkan 30.000 per hari untuk 2 tenaga kerja. Jadi untuk 1 orang tenaga kerja mereka hanya mendapatkan 15.000 per hari. Lantas, mengapa harga kopi di coffee shop itu sangat mahal, sedangkan harga di tangan petani sangat rendah? Dan ini yang saya tanyakan kepada DPR RI ketika kami melakukan turun lapang mata kuliah politik sumber daya alam. Jawabannya adalah karena perusahaan besar melakukan sistem future trading, sehingga harga bisa ditentukan dengan mereka. Kemudian hal ini saya sempat tanyakan kepada dosen tamu di mata kuliah yang sama dari kementerian. Mengapa harga kopi begitu murah di tangan petani tetapi bisa dijual
cukup mahal di kopi-kopi shop yang ada di Indonesia. Karena sangat lucu hal ini terjadi, padahal kita Indonesia adalah penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dan jawaban yang diberikan oleh dosen tamu tersebut yang dari kementerian itu adalah bahwa kuantitas kita tidak sebanding dengan kualitas. Kualitas kopi kita sangat buruk karena pasar internasional sudah menentukan kualitas dan harga. Jadi, karena kualitas kita buruk, maka harga kopi ekspor kita murah. Kita akui memang masih banyak petani yang tidak mengelola kopi dengan baik. Banyak petani yang memetik kopi yang masih hijau, mengelola kopi pasca panen dengan ala kadarnya, sehingga memang kualitas kita sangat buruk. Kemudian, saya dan teman-teman penggiat kopi lainnya menginisiasi untuk mensosialisasikan pengelolaan pasca panen. Memang sulit memperkenalkan metode-metode baru kepada petani yang sudah melakukan hal ini bertahun-tahun. Sehingga dari 30 orang yang kami temui, yang kami ajak diskusi, hanya 2 orang yang mengadopsi. Yang pertama teman saya, yang kedua orang tua saya. Perbaikan kualitas sudah kami lakukan, tetapi muncul permasalahan baru. Dan ini membuat saya sangat malu. Saya tidak tahu kemana harus menjual kopi itu, yang katanya dihargai 70.000 untuk green bean kopi. Tidak ada pasar. Jadi permasalahannya adalah bukan hanya kualitas, tetapi tidak ada pasar untuk menjual. Tidak salah ya saya mengatakan jangan jadi petani melihat nasib mereka seperti ini. Katanya, Indonesia 74 tahun telah merdeka. Tapi sebetulnya siapa yang merdeka? Bukankah hanya kaum elit? Karena rakyat masih terjajah. Selama ini, tanpa COVID-19 pun, hidup telah susah. Bagaimana jika terdampak juga? Apakah krisis moneter di tahun 98 akan kembali terulang? Di mana konflik horizontal dan vertikal terjadi sekaligus, penjarahan merajalela, orang baik menjadi jahat karena terpaksa. Entahlah, terlalu ngeri untuk dibayangkan. Tapi apapun itu, kita harus bersiap, karena tanda-tanda telah muncul. Saat ini, di sini banyak yang kehilangan beras di pondok mereka, kehilangan pisang di kebun mereka, kehilangan ayam dan hewan ternak mereka. Ya, karena aku percaya, untuk bertahan hidup, manusia terkadang rela membunuh saudaranya. Jadi, bersiaplah dengan segala kemungkinan terburuk yang ada.